Salam sejahtera para pemirsa yang berbahagia, senang sekali bisa bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Mati 1, tumbuh 1000, pepatah yang lumrah kita dengarkan. Tetapi kalau yang mati adalah iman, kapan bisa tumbuh menjadi 1000? Kapan aku akan bangkit kembali? Inilah yang akan kita bahas bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom, selamat datang Bapak Pendeta. Shalom. Terima kasih sudah hadir kembali di pelajaran ke-6 dengan judul Aku Akan Bangkit. Kita sudah ada di tengah dari kuartal pertama tahun 2024. Mari kita terus sama-sama sampai pada akhirnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu salam-salam yang banyak sekali masuk dari nama-nama baru yang belum selama ini memberikan komen di bawah video kami. Jadi terima kasih, saya akan bacakan nama-namanya. Ada Sheni Langi, Orgenes Wali, Beldon Juman, dan Erna Paulus di Gereja SDA Pandan Tenghilan, Sabah. Endang Stelmah dari SDA Kuroy, Queensland, Australia. Ada Yusuf Palasa, Jemaat Sion Nuamuzi di Flores. Jenny MT, Dewi Kabuhu, Minahasa Utara. Zetenor Bana di Kampung Puhus, Tamparuli, Sabah. Ramu Selvi, Paulen Lim di Gereja SDA Damai, Kota Marudu, Sabah. Pedi Atau di Gereja SDA Puncak Kituho, Tenghilan, Sabah. Berikutnya, Kristiawan Iwan, Irwan Adiputra, Kun Siong Loting di Gereja SDA Taginanggur, Kota Marudu, Sabah. Sepertinya episode kemarin banyak sekali para pemirsa kita datang dari negeri jiran di Sabah, Malaysia. Dan juga ada sampai ke Australia. Pendeta Rudi Anjaya Purba, boleh dengan semangat dan juga harapannya kepada para pemirsa yang menonton. Silakan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senang kembali bertemu dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat kita. Para pemirsa yang selalu setia dari Sabah, luar biasa, salam. Kemudian juga dari Australia, dari beberapa tempat yang lain. Biarlah melalui pelajaran sekolah Sabat ini kita semakin dikuatkan dari hari ke hari. Kita belajar dari kitab Mazmur yang sungguh luar biasa, yang menguatkan iman kita. Salam untuk pemirsa semua, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Mereka juga mengatakan, terima kasih sudah membantu saya mengerti firman Tuhan dengan mudah dari minggu ke minggu. Terima kasih, puji Tuhan atas kebersamaan kita. Pendeta Sony Situmorang, kita lihat banyak sekali para pemirsa kita datang dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Makanya tidak aneh ada Piolita Musa yang mengirimkan komen mengatakan, terima kasih buat pelajaran yang semakin hari semakin luar biasa. Pekabarannya sampai ke pelosok memberkati banyak orang. Memang banyak sekali. Dan terakhir saya bacakan dari Perianus Pasaribu yang mengatakan, kalau bisa diupload dari hari Minggu, sangat menolong bagi saya untuk mengerti firman Tuhan. Silakan Pendeta Sony tanggapannya untuk luasnya penyebaran ini. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa dan juga saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun. Benar, kami akan coba usahakan untuk boleh memenuhi permintaan dari penonton, tapi kami juga punya keterbatasan, kami akan maksimalkan apa yang kami bisa lakukan, dan mudah-mudahan dengan doa dan juga dukungan saudara-saudara semua, kami akan bisa jalan terus dan pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, itulah doa dan harapan kita bersama. Sebelum kita berdoa untuk memulai diskusi ini, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-6 dengan judul Aku Akan Bangkit. Terdapat di dalam Mazmur 12 ayat 6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Boleh minta tolong Pendeta Purba untuk berdoa bagi kita. Baik pemirsa, kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Di mana dari hari ke hari Tuhan kami bersyukur, oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, memberikan kami pemahaman, supaya iman kami dikuatkan, memberkati semua pemirsa dimanapun Tuhan. Biarlah melalui pelajaran sekolah Sabat ini, kami semakin setia, dan kami selalu berharap kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Sony, Ivy, dan hamba-Mu, dan Daniel,
biarlah Tuhan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita ambil Alkitab kita dan juga pelajaran sekolah Sabat. Kita kembali membuka kitab Mazmur. Kita akan melihat judul tadi, Aku Akan Bangkit. Iya, itu ditujukan kepada kita juga, tapi sebenarnya aku di dalam hal ini adalah aku dengan A huruf besar, ya Pendeta Purba. Jadi ini adalah dari segi Tuhan, di mana dia akan bangkit untuk melakukan penghakimannya. Oleh karena itu, kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Pejuang Agung. Kita lihat apa sebenarnya yang Tuhan sedang perjuangkan, walaupun tidak kelihatan sekarang karena dunia sudah semakin jahat, tapi apa yang Allah sedang perjuangkan sampai pada penghakimannya nanti. Silakan Pendeta Purba. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin umatnya selalu hidup di bawah penindasan. Dan Tuhan juga tidak senang melihat ketidakadilan. Dalam kitab Mazmur ini mengingatkan bahwa pemazmur juga percaya dan yakin Tuhan ingin agar kita semua, orang-orang baik yang tertindas, yang miskin, yang susah, dan yang lain, semua disayangi, diberikan perhatian kasih sayang. Jadi dalam pelajaran kita, Pejuang Agung, kitab Mazmur yang berisi pujian, memuji Tuhan karena kuasanya yang luar biasa. Boleh saja kejahatan berkuasa, boleh saja mengancam umatnya. Ini menggambarkan bahwa pejuang, sebagai pejuang, Tuhan sebagai pejuang, Tuhan sebagai hakim, adalah gambaran yang muncul dalam kitab Mazmur ini bahwa Tuhan akan peduli kepada umatnya, kepada yang tertindas, kepada umatnya yang menderita. Di dalam Mazmur 18 dikatakan ayat 14 sampai 16, maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukan mereka, lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardik-Mu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan itu apa? Tuhan itu adil. Dia akan apa? Dia akan memberikan penghakiman kepada mereka yang menindas dan memberikan apa? Kasih sayang kepada yang tertindas, dan Tuhan selalu peduli kepada orang-orang yang selalu mengasihi Dia. Terima kasih, Ivy. Terima kasih atas penguatannya Pendeta, itulah yang kita imani, begitu ya. Ada satu kalimat menarik Pendeta Sony Situmorang di paragraf keempat, dikatakan pembebasan tidak datang dari cara manusia, alias ultimately gitu ya, pada akhirnya pembebasan yang sejati itu harus datangnya dari Allah. Ini apa maksudnya Pendeta? Dan ini saya mau hubungkan dengan pertanyaan di bawah hari Minggu. Jadi apapun yang kita miliki sebagai manusia, kehebatan kita, apakah ada batasnya begitu ya, kita bisa menikmati kebebasan di dunia ini, karena pada akhirnya pembebasan yang agung, yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Silakan. Bila mana kita berbicara mengenai pembebasan yang seutuhnya, mungkin Ivy baca paragraf terakhir, Ivy. Dalam kitab Mazmur, Raja Daud yang dikenal sebagai pejuang yang sukses, menjalankan perannya sebagai musisi yang terampil dan memuji Tuhan sebagai satu-satunya pembebas dan pemelihara umatnya. Pujian dan doa kepada Tuhan adalah sumber kekuatan Daud yang lebih kuat dari senjata perang apapun. Hanya Tuhan yang harus dipercaya dan disembah. Ketika kita bicara mengenai Mazmur, maka Mazmur tidak lepas dari Raja Daud. Dan itu merupakan ekspresi hati. Saya pernah katakan, sama seperti penulis lagu, pada zaman dahulu ada Bimbo. Lalu sekarang banyak penulis-penulis lagu ya yang kita lihat. Bahkan kalau kita ke rohani, Fanny J. Crosby, semuanya menggambarkan, mengekspresikan himne atau mazmur atau dawai atau alunan. Dan seperti Ivy katakan tadi, apakah kita harus selalu mengingat sumber dari semuanya? Benar. Boleh jadi kita punya talenta banyak, kita skillful, kita punya keistimewaan, tapi ingat, itu semua sia-sia dan tidak ada artinya jikalau kita tidak apa? Berlandaskan Tuhan. Dan benar di paragraf keempat tadi dikatakan apa? Coba ketika mudah bagi Daud untuk mengambil pujian atas apa yang terjadi
atas banyak kesuksesan dan kemenangannya, tapi itu bukanlah kerangka pikirannya. Kenapa? Karena dia tahu dari mana sumber kekuatannya berasal. Demikian juga dengan kita. Ketahui, kemudian apa ya? Recognize, kenali, kemudian pahami Tuhanlah sumber kekuatan kita. Terima kasih, Evi. Terima kasih. Baik sekali pendeta. Jadi para pemirsa silakan lanjutkan diskusinya mengenai sumber pembebasan yang sejati itu. Apakah bisa datang dari diri kita sendiri maupun pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Jadi bagaimana kita mempertahankan iman di dalam keadaan sekarang yang penuh dengan kejahatan sambil menunggu pembebasan dari Allah. Baik, kita maju ke hari Senin dengan judul Keadilan bagi yang tertindas. Banyak di Mazmur ketika membahas mengenai penindasan dan juga pembebasan, ada satu kelompok orang yang terus-menerus diperhatikan oleh Tuhan. Itu adalah kelompok yang miskin, membutuhkan, tertindas, yatim piatu, janda, duda, dan orang asing. Dan saya yakin di antara kita mungkin masuk ke dalam kategori-kategori yang disebutkan tadi. Jadi apa pesan dari pemazmur Pendeta Purba terhadap orang-orang yang demikian, supaya kita dikuatkan di dalam pengalaman hidup yang kita jalani? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, keadilan bagi yang tertindas. Di dunia ini memang kita tidak bisa mendapatkan keadilan, karena keadilan itu yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh Allah. Keadilan yang sering tidak kita alami atau mungkin tidak didapatkan, apalagi kalau dia miskin, ya, janda, duda, orang asing, yatim piatu, dan yang lain-lain. Biasanya ada perasaan seperti, siapa sih yang menolong saya? Siapa yang memperdulikan saya? Nah, dari pelajaran ini kita bisa lihat bagaimana kitab Mazmur ini mengungkapkan miskin di sini atau ketidakadilan ini bukan berarti miskin secara materi, ya. Tapi di sini kita bisa artinya membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kepedulian. Jadi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli terhadap seluruh umat manusia. Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun. Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat mengasihi bagi mereka yang tulus, bagi mereka yang jujur, bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan mengakui Tuhan, bergantung kepada Tuhan sepenuh hidupnya. Jadi dengan kata lain bukan menonjolkan dirinya, mengandalkan dirinya. Mereka yang tulus, yang jujur, yang berserah kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan tertindas, oleh karena iman dan kasih-Nya, Tuhan sangat peduli. Tuhan akan memberikan keadilan. Tuhan akan hadir dalam hidupnya. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, sangat menguatkan sekali melihat bahwa Allah sangat peduli terhadap kelompok-kelompok ini. Nah, Pendeta Sony Situmorang, apakah pesan pemazmur hanya terhadap kelompok-kelompok yang miskin dan tertindas? Apakah juga ada pesan yang tersirat bagi orang-orang setia yang melihat penindasan dan juga kesulitan-kesulitan dari kelompok tersebut? Apa yang bisa dilakukan? Baik, seperti kita ketahui, Tuhan itu ada buat semua golongan. Dan seperti kita rasakan bahwa Tuhan itu adil bagi yang mengimani Dia, ya Ivy ya. Jadi ada tipe manusia yang mengimani, ada yang tidak mengimani. Artinya ada yang menggunakan iman, ada yang menggunakan logika tanpa memperdulikan iman. Tapi Tuhan baik bagi mereka semua. Namun, ketika berbicara mengenai kasih karunia, maka coba Ivy baca paragraf terakhir pelajaran hari Minggu. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan kita menyamakan dirinya dengan orang miskin dengan menjelma menjadi orang miskin. Sehingga melalui kemiskinannya, banyak orang menjadi kaya. Kekayaan Kristus termasuk pembebasan dari setiap penindasan yang dibawa oleh dosa. Dan Dia menjanjikan kepada kita kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus menggenapi janji-janji kitab Mazmur sebagai hakim ilahi yang akan menghakimi setiap perlakuan buruk terhadap orang yang kekurangan, serta yang mengabaikan kewajiban terhadap mereka. Sangat jelas tadi Ivy bacakan bagaimana kasih karunia berlaku bagi semua orang. Hanya Dia menjadikan hidup kekal dalam kerajaan Allah kepada setiap orang yang mau menerimanya. Jadi saya mau katakan ketika berbicara mengenai apakah Tuhan itu sama, apakah hanya bagi orang satu golongan, jelas Alkitab katakan tidak, karena keadilan bagi yang tertindas. Siapa yang tertindas?
manusia. Bahkan Mazmur menggunakan ungkapan miskin dan membutuhkan itu untuk menghindari apa? Tadi Pastor Pura katakan representasi yang tertindas dalam istilah nasional dan agama yang eksklusif. Itu sebabnya sama seperti menyambut perjalanan hari Minggu, mari kita bergantung sepenuhnya kepadanya karena Tuhan akan ada di saat kita membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Sangat menghibur sekali melihat di dalam diri Yesus, kita bisa melihat bahwa dia telah merasakan apa yang kita rasakan. Tapi juga merupakan teladan bahwa dia bukan hanya merasakan, tapi juga bersuara dan menolong orang-orang yang tertindas. Itulah yang kita agungkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di bagian bawah hari Senin kita diajak untuk memikirkan siapa di antara kita yang termasuk dalam kategori miskin dan juga membutuhkan dalam tanda kutip ya. Kalau ada nama-nama yang terngiang di dalam pikiran kita, maka itulah menjadi tindakan kita agar kita bisa menghidupkan firman yang kita bahas di hari Senin. Baik, kita maju ke topik hari Selasa dengan judul Berapa Lama Lagi Kamu Menghakimi Dengan Zalim? Kita akan melihat agen-agen perdamaian dan keadilan yang Tuhan sudah percayakan di dunia ini, yaitu para pemimpin, Pak Pendeta Purba. Tapi para pemimpin di Mazmur 82 banyak yang menyeleweng sehingga fungsi dari pembebasan yang Tuhan percayakan kepada mereka tidak dijalankan. Jadi apa pesannya bagi para orang yang tertindas karena pemimpin yang menyeleweng ini? Silakan Pendeta Purba. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu maha adil. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga, yang telah diberikan Tuhan tanggung jawab, harus juga memperhatikan orang-orang yang tertindas, dan jangan menindas orang lain yang mungkin yang kurang beruntung, ya, atau mungkin ya hidupnya tidak sama dengan kita, atau hal-hal yang lain saja. Inilah satu peringatan juga kepada pemimpin-pemimpin di zaman bangsa Israel, mereka yang punya otoritas, ya, harus berlaku, bertindak, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, perwakilan Tuhan, dan memastikan ada keadilan. Ya, ada keadilan, jangan membeda-bedakan. Kalau ada orang yang mungkin kurang beruntung, yang susah, atau yang lain, kita harus perhatikan, kita harus peduli. Jadi sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, ini sangat perlu kita praktekkan ini. Ya, kita mungkin ada yang kurang beruntung, kita harus mengasihi mereka. Jadi di dalam pelajaran kitab Mazmur ini, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu adil. Dia akan menghakimi dengan adil. Dan dia akan memberikan penghukuman bagi mereka yang menindas orang yang lemah itu. Karena ketika manusia menindas orang yang lemah, itu sama dengan apa? Ya sama dengan ya melanggar atau melawan Tuhan. Jadi kitab suci dengan teguh menjunjung tinggi pandangan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, Allah yang memerintah di atas dunia. Dan Allah yang memerintah di dunia ini, kita sebagai hamba-hambanya, jangan kita mengambil alih hak yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi kita harus mengasihi orang yang tertindas sebagai pemimpin, apakah di gereja, di organisasi, di dalam keluarga dan yang lain. Kita harus berusaha memperhatikan orang-orang yang lemah. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta untuk amarannya, terutama bagi kita-kita yang memiliki kepemimpinan gitu ya dalam kapasitas apapun. Pendeta Solis Situmorang, boleh kita perhatikan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Pertanyaannya adalah, mengapa penting untuk tidak mengandalkan sarana manusia, apakah itu pemimpinnya atau lembaganya ataupun gerakan sosial, sebagai hikmat dan solusi tertinggi untuk keadilan dunia, tetapi hanya mengandalkan firman dan penghakiman Allah. Silakan Pendeta tanggapannya. Baik, terima kasih. Kita perlu ingat bahwa Mazmur 82 yang merupakan topik dari pelajaran hari Selasa merupakan penjelasan singkat bagaimana Daud menegur para hakim atau petunjuk bagi para hakim dunia. Bisa dilihat dari Mazmur 82 ayat 5, ayat 8, bagaimana pemazmur menasihati hakim-hakim, memarahi kelalaian mereka, lalu berdoa agar Tuhan mengadili. Artinya ada dua tokoh, itu Allah, Asaf. Artinya bahwa kita harus fokus kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan mengapa penting untuk tidak mengandalkan sarana manusia? Afi, tolong boleh baca paragraf ketiga. Kitab suci dengan teguh menjunjung tinggi pandangan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Allah membagi pemerintahannya atas dunia dengan para pemimpin manusia yang ditunjuk sebagai wakilnya.
Namun, seberapa seringkah perwakilan manusia ini, baik dalam sejarah dan bahkan sekarang, memutarbalikkan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka? Jawaban tersebut, statement yang dibacakan oleh Ivy merupakan jawaban atas pertanyaan nomor 2. Mengapa penting untuk tidak mengandalkan sarana manusia? Karena penulis pelajaran dengan jelas mengatakan tadi Ivy apa? Namun, lanjutkan Ivy. Namun seberapa seringkah perwakilan manusia ini, baik dalam sejarah dan bahkan sekarang, memutarbalikkan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka? Kadangkala para pemimpin mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kerohanian, dapat memutarbalikkan apa? Memutarbalikkan apa? Tanggung jawab. Nah, lalu siapa sebenarnya yang harus kita andalkan? Paragraf terakhir, tolong dibaca Ivy. Tuhan akan menghakimi seluruh dunia. Umat Allah juga akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Baik para pemimpin maupun rakyat harus meniru teladan hakim ilahi dan menaruh harapan terakhir mereka kepadanya. Yang perlu kita ikutilah yang adalah hakim ilahi. Jadi jangan andalkan manusia. Benar, benar di gereja sekarang kadang-kadang para pendeta, anggota jemaat suka lebih dekat kepada orang kaya daripada apa? Yang lain. Tapi saya tidak langsung katakan orang kaya dalam tanda kutip, tapi saya mengatakan ketika pribadi tersebut mengandalkan Tuhan, maka itu merupakan apa? Perwakilan Tuhan. Tapi ketika orang tersebut jauh dari Tuhan, bertolak belakang dengan Tuhan, saudara bisa nilai sendiri kemana dia berkiblat atau berfokus. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita perhatikan otoritas yang ada di tangan kita dan apakah kita bisa meneladani teladan hakim ilahi di dalam kehidupan kita. Ataupun nanti diskusi bisa dilanjutkan dengan topik yang sekarang sedang relevan, begitu ya, di Indonesia sedang ada pemilihan pemimpin, apakah bisa ditarik implikasi dari firman Allah yang kita pelajari pada minggu ini. Kita lanjut ke hari Rabu, judulnya adalah Tuangkan Kekesalanmu. Di sini kita melihat di dalam usaha pembebasan biasanya ada bahasa-bahasa yang kasar, begitu Pendeta Purba di sini ya, tidak sesuai dan itu semua direkam di kitab Mazmur. Apakah harus demikian? Ini sebenarnya pelajaran, maksud saya pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Bagaimana kita dapat memahami bahasa kasar dari beberapa Mazmur? Bagaimanakah bahasa itu membantu kita berhubungan dengan kemanusiaan dari mereka yang menulisnya? Silakan tanggapannya Pendeta Purba. Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa semua dimanapun berada. Memang sebagai manusia kita pasti kesal, ya, melihat orang lain mungkin diperlakukan tidak adil, atau boleh saja kita yang merasakan ketidakadilan itu, atau mungkin sahabat atau keluarga kita yang mengalami penindasan itu, mungkin tidak ada kesalahannya, tidak ada pelanggaran yang dia lakukan, tapi itulah terjadi dalam kehidupan dunia yang berdosa ini. Jadi sebagai pemazmur, mereka juga sudah merasakan itu, ya. Mereka melihat bagaimana penindasan itu terjadi. Kadang-kadang sebagai manusia kesal, siapa yang menindas itu udahlah, biarlah itu dikutuk, biarlah itu dihukum Tuhan, ya. Masa dia lakukan seperti itu, ya. Tapi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur di sini tidak punya hak, ya, bagaimana menghakimi itu, karena itu milik Tuhan, ya. Pemazmur mau mengingatkan kita bahwa Tuhan yang punya hak otoritas itu. Dikatakan pemazmur menyatakan peringatan ilahi bahwa kejahatan tidak akan luput, ya, dari hukuman selama-lamanya. Yang jelas orang yang melakukan penindasan, orang yang melakukan ketidakadilan, Tuhan tahu itu, ya, tidak luput dari penglihatan Tuhan. Orang yang melakukan keadilan, orang yang melakukan kejujuran, orang yang melakukan belas kasihan itu juga Pak, tidak luput dari Tuhan. Tuhan akan apa? Akan berikan upahnya. Jadi dengan kata lain, boleh saja ada orang yang melakukan penindasan, melakukan ketidakadilan seolah-olah belum mendapatkan penghukuman. Tapi yang jelas di mata Tuhan itu semua tidak luput, akan ada penghakiman, dan penghakiman Allah itu adalah adil, ya. Sebagaimana Babel, kita lihat bagaimana pemberontakan mereka terhadap Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan Babel itu rubuh. Jadi dengan kata lain, kita sebagai manusia, ya, kita harus takut kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang perbuatan kita,
semua itu hanya untuk melakukannya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih pendeta. Menarik sekali untuk melihat bahwa para pemazmur menuangkan kekesalan mereka dalam nyanyian, begitu ya, dalam doa, dalam pujian, tidak dalam hal-hal yang kelewat batas kasar dan juga yang tidak sesuai. Ini satu perenungan bagi kita, bagaimana kita mengekspresikan kekesalan kita. Oke, pendeta Sony Situmorang, saya mau lihat ke bawah. Di sini menarik sekali, di paling bawah dikatakan para pemirsa juga pernah 1 atau 2 kali memikirkan, memfantasikan, aduh kalau saya bisa balas dendam, saya mau bikin seperti yang di film atau yang di drama begitu, kalau bisa gitu kan. Tapi realitanya kita memendam semua itu karena kita tahu batas kita dalam menghakimi orang. Tapi kalau kita lihat cara Tuhan membalas, itu ada di paragraf ke-5. Dikatakan pembalasan Tuhan diukur dengan keadilan dan kasih karunia. Ini caranya bagaimana pendeta? Seperti tidak masuk akal. Karena yang kita tahu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Begitu. Silakan tanggapannya. Baik, terima kasih. Ketika para pemirsa membaca pembalasan Tuhan diukur dengan keadilan dan kasih karunia, maka kita jangan lupakan bagian atasnya. Penghakiman ada, itu sebabnya pemazmur menuangkan, nah ini saya senang judulnya, menuangkan kekesalannya, artinya juga ekspresi hati ya. Dan sebagai informasi, Mazmur pasal berapa ini? 58 inilah sebuah Mazmur dalam bagian kitab 2. Jadi Mazmur ada 2 bagian, tapi nanti kita akan pelajari. Ingat, ada yang didapat dari Laut Mati, ada dari Septuaginta, dan juga dari Masoretik atau sumber-sumber yang lain. Namun, pembalasan Tuhan diukur dengan keadilan kasih karunia. Ada 2 kalimat di sini yang bagus, keadilan dan kasih karunia. Artinya kasih karunia itu sudah didapatkan oleh semua orang. Namun nanti yang menentukan adil atau tidak adalah Tuhan sendiri. Karena dia yang maha tahu. Ketika akhirnya bagaimana caranya? Caranya dia yang akan tahu, namun ada yang harus dilakukan. Yaitu apa? Afi baca paragraf terakhir. Namun, sambil berusaha menyesuaikan Mazmur ini dengan norma Alkitabiah tentang kasih kepada musuh, kita harus berhati-hati untuk tidak mengecilkan pengalaman menyakitkan yang diungkapkan di dalamnya. Tuhan mengakui penderitaan anak-anaknya dan meyakinkan mereka bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Penghakiman ilahi mewajibkan umat Allah untuk mengangkat suara mereka, melawan semua kejahatan dan mencari kedatangan kerajaan Allah dalam kepenuhannya. Mazmur juga memberi suara kepada mereka yang menderita, memberitahu mereka bahwa Tuhan mengetahui penderitaan mereka dan suatu hari keadilan akan datang. Apa standarnya? Tadi Afi sudah baca, melawan semua kejahatan dan mencari kerajaan Allah. Dengan cara bagaimana? Memperbarui hidup kita. Lalu kembali bagaimana diukur dengan keadilan kasih karunia. Adil dan kasih karunia itu hanya milik siapa? Hanya milik Tuhan saja. Ada keadilan semu di dunia ini, ada keadilan yang mengarah kepada logika, ada keadilan yang mengarah kepada KUHP, kepada peraturan kerja dan banyak lainnya. Tapi Tuhanlah apa? Sumber dari semuanya itu. Tuangkan kekesalanmu, judulnya sangat bagus ketika pemazmur mengekspresikan apa yang mereka rasakan, dan termasuk ini pemazmur memohon untuk balas dendam. Hati-hati. Saya mau katakan ketika kita masih melihat musuh kita sebagai suatu pribadi yang harus kita hindari, harus kita lawan, maka kasih Tuhan, kasih karunia-Nya belum tinggal dalam hati kita. Sama seperti pelajaran ini, mari kita ikuti apa yang Tuhan nyatakan kepada para pemazmur. Terima kasih. Terima kasih pendeta, dan kita diajak untuk memikirkan bagaimana kita menyuarakan suara terhadap pembebasan gitu ya, penindasan orang yang masih dalam ukuran pembalasan Tuhan, penuh dengan kasih karunia dan juga keadilan. Itu yang merupakan PR ataupun yang harus kita pelajari dan pahami bersama. Baik, kita akan maju terakhir ke hari Kamis dengan judul Penghakiman Tuhan dan Bait Suci. Pada akhirnya, keadilan yang sejati itu akan kita terima saat penghakiman nanti, dan Tuhanlah hakimnya. Tapi di dalam Alkitab, ketika membicarakan mengenai penghakiman, banyak sekali gambaran bait suci yang masuk di dalamnya. Jadi Pendeta Purba tolong bantu kita untuk memahami apa makna bait suci ketika dikaitkan dengan penghakiman. Silakan Pendeta. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Bait suci
tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Bait suci tempat di mana kita datang sebagai orang yang berdosa, membawa korban, ya, membawa korban, dan korban yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus yang telah disalibkan di kayu salib. Jadi di bait suci ada waktu-waktu tertentu sekali setahun itu, yaitu disebut namanya pendamaian, ya, pembersihan bait suci. Jadi dengan kata lain, kita sebagai manusia yang berdosa, walaupun bait suci yang dikatakan di sini adalah bait suci seperti bangsa Israel, tapi jangan salah, tubuh kita ini juga adalah bait suci. Jadi ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang berdosa, ketika kita mungkin memperlakukan orang lain dengan tidak adil atau tidak berbelas kasihan, atau mungkin kita melakukan penindasan, ya boleh saja mungkin orang yang punya ya lebih daripada yang lain atau hal apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, karena akan ada waktunya pada waktu penghakiman bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Dia akan membawa upah. Orang yang setia, orang yang menuruti perintah Tuhan akan diselamatkan, dan orang yang tidak menuruti, orang yang melawan perintah Tuhan, tidak menuruti perintah Tuhan, akan dibinasakan. Dalam pelajaran kita dikatakan, umat Tuhan harus mengejar keadilan, kejarlah kebenaran, dan harus menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Ya, bait suci itu kudus, jadi harus menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Kita harus tulus sebagai pengikut Tuhan, ya, berlaku adil. Mereka harus menaati hukum Allah. Ya. Jadi kita harus menuruti hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi bait suci adalah tempat pengampunan dosa dan pemulihan kebenaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tutuk pendamaian tahta Allah dan korban yang benar. Jadi dari hati kita yang tulus, ya, mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita memperlakukan semua orang dengan keadilan dan tetap mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Amin. Terima kasih, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta untuk implikasi praktis. Sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana bait suci berkaitan dengan penghakiman Tuhan dan bagaimana bait suci tersebut bisa kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendeta Sony, silakan untuk hal-hal yang mau ditambahkan, terutama kepada paragraf terakhir dikatakan penghakiman Tuhan dari Sion menghasilkan kesejahteraan bagi yang saleh dan kekalahan bagi yang jahat. Itu maksudnya bagaimana? Silakan. Berbicara mengenai penghakiman, maka itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dan berbicara mengenai siapa yang dihakimi, maka sudah tentu itu adalah kita semua. Dan jika dihubungkan dengan bait suci, maka bait suci adalah tempat di mana rencana keselamatan dinyatakan. Dan bait suci juga adalah tempat pengampunan dosa pada masa yang lalu, yang sistemnya sekarang ada di sorga. Dan yang paling luar biasa adalah penghakiman Tuhan dari Sion menghasilkan kesejahteraan bagi yang saleh. Tadi saya katakan di depan, kita punya apa? Kita punya pilihan, kita termasuk orang yang mempercayai dia, mengimani dia, atau tidak mengimani dia. Dan kekalahan bagi yang jahat, artinya Tuhan sudah punya kasih kesempatan, Tuhan sudah kasih waktu, tapi mereka tetap mengandalkan diri mereka seperti yang kita bahas pelajaran hari Senin dan Selasa. Padahal pemasuk sudah mengatakan, sudah buat suatu metafora ya tadi ya, hari Minggu, Tuhan gunung batuku, bahkan Tuhan seperti gempa dan lain-lain. Namun di atas semuanya, untuk menutup, Afi lanjutkan, atau baca dari awal kembali paragraf terakhir. Penghakiman Tuhan dari Sion menghasilkan kesejahteraan bagi yang saleh dan kekalahan bagi yang jahat. Bait suci memupuk pengharapan gembira akan kedatangan Tuhan sebagai hakim, khususnya selama hari pendamaian. Demikian pula, mazmur ini memperkuat kepastian kedatangan hakim ilahi yang akan datang, yaitu Yesus Kristus di bait suci surgawi. Oke. Terima kasih. Terima kasih sekali. Untuk kesimpulan, saya mau arahkan pandangan kita semua ke dalam satu statement ini. Dikatakan, tentunya kita tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang sudah kita bahas mengenai penindasan di dalam dunia ini dan bagaimana kita berusaha, begitu ya. Tapi apa upaya-upaya yang kita bisa tetap lakukan untuk membawa dampak positif bagi masyarakat dan juga dampak positif terhadap iman kita supaya tetap berpengharapan sampai hakim ilahi itu datang.
Boleh itu yang saya sampaikan kepada Pak Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu, baru Pendeta Purba. Silakan. Ketika kita bicara mengenai upaya, berarti itu merupakan effort, sesuatu yang kita kontribusikan, sesuatu yang kita berikan kepada siapa? Masyarakat. Benar. Saya mengarah kepada satu statement umum di Alkitab, Matius pasal 5, kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Atau dalam bahasa sekarang adalah influencer. Bagaimana caranya? Kita tunjukkan karakter tabiat Yesus dengan cara hari Jumat, mungkin Ivy hanya 3 baris, baca paragraf kedua. Jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, kata Yesus, berbahagialah kamu. Dan dia tunjukkan kepada para pendengarnya, para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan, sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Inilah influencer sejati, dan inilah upaya yang Tuhan yang Yesus berikan, Yesus kontribusikan kepada dunia untuk menjadi terang. Bahkan ketika dicela, dianiaya pun dia apa? Dia tetap berbahagia. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih. Amin. Terima kasih. Silakan Pendeta Purba dengan pernyataan penutupnya. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, selama kita ada di dunia ini, sering kita merasakan atau mengalami ketidakadilan. Tapi itu jangan melemahkan iman kita. Karena berbahagialah kita bila mana kita dicela, dianiaya, oleh karena kita hidup berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Boleh saja orang lain mempengaruhi kita supaya berlaku tidak adil, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan, pemirsa dimanapun kita berada, andalkanlah firman Tuhan. Apapun yang terjadi, penghakiman Allah adil. Akan ada waktunya penghakiman Allah yang adil. Oleh karena itu, marilah kita selalu melakukan kebenaran, berbuat yang benar, menuruti perintah Allah, tetap setia kepada Tuhan dimanapun kita berada, dan jangan tawar hati. Percayalah, kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa. Dia sangat mengasihi kita. Dia akan peduli kita, ya. Walaupun ketika menghadapi penindasan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih, Ivy. Amin. Semoga itu menguatkan kita sekalian. Baik, kita akan menutup kebersamaan kita dengan doa yang akan dilayangkan oleh Pendeta Sony Situmorang. Boleh tolong doakan satu request dari Razi Ataupah. Tolong doakan saya dalam pergumulan di masa muda. Razi namanya Pendeta. Silakan. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan ketika Engkau telah berkati kami boleh menyampaikan pelajaran sekolah Sabat. Berkati kami semua dalam pelayanan kami ini agar menjadi suatu terang bagi dunia di sekeliling kami. Kami berdoa terus untuk Razi Ataupah, Tuhan, Engkau mengetahui pergumulannya dan Engkau mengenalnya, biarlah Engkau berikan jawaban dan jalan keluar atas masalahnya. Berkati seluruh pemirsa di mana mereka berada, mengampuni kesalahan kami Tuhan, dalam kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Purba dan juga Pendeta Sony Situmorang. Semoga sehat-sehat. Kita akan bertemu di kesempatan yang mendatang. Dan para pemirsa, walaupun episode ini terlihatnya seperti lebih pendek dari biasanya dan juga pertanyaan-pertanyaan belum kita bahas, tapi kita akan kembali lagi minggu depan untuk membahas semua komen dan juga pertanyaan yang telah masuk. Kita akan bertemu lagi di pelajaran ke-7, membahas kasih setia Tuhan yang besar sampai ke langit. Itulah yang menjadi harapan kita. Sehat-sehat, kita bertemu kembali. Tuhan memberkati.